Terima kasih atas kehadiran terutama umat yang mendukung pada acara pemberkatan perkawinan Filbert dan Kafrila pada siang hari ini. Yang pertama, saya mohon kepada Filbert dan Kafrila untuk mempersiapkan hati, karena hari ini adalah hari yang sakral buat kalian berdua. Artinya silakan persiapkan hati. Kami akan memberikan waktu untuk mempersiapkan hati untuk mengikuti sakramen pemberkatan pada siang hari ini. Dan untuk umat yang akan mengikuti maupun tim WO dan yang dokumentasi dan yang lain, saya mengharapkan tetap mengikuti mematuhi protokol kesehatan. Bagi umat yang mengikuti acara pemberkatan pada siang hari ini pun kami minta untuk tetap mengikuti mematuhi protokol kesehatan, terutama menjaga jarak di dalam tempat duduk. Demikian, marilah kita mempersiapkan hati kita pada pemberkatan siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Diwas Hirawan. Beberapa menit lagi kita akan memulai agar calon mempelai mempersiapkan hati untuk pemberkatan pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang berkat dalam. Persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Mikael Gombong, secara khusus bagi keluarga dan secara spesial untuk Filbert dan juga Gafrila yang hari ini pastinya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan, hendak mempersembahkan cinta dan juga memohon berkat Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan sebagai bentuk kasih kita bagi kedua mempelai. Filbert dan Gafrila sudah lama saling mengenal, sudah lama pula saling membangun kesadaran untuk membangun kehidupan yang lebih jauh dalam sebuah komitmen hidup berkeluarga. Semoga niat baik yang
dibangun oleh kedua saudara-saudari kita juga menjadi kehendak baik dari Tuhan untuk pasangan ini, untuk suami istri yang baru ini, dan juga untuk keluarga baru yang nantinya akan dibina. Maka mari kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita secara khusus, membawa doa-doa kita, mempersembahkannya bagi Filbert dan Gavrila yang hari ini hendak mempersatukan cinta mereka sebagai sepasang suami istri bersama dengan Kristus. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun putra-putrimu Filbert, Jonathan Kristiadi, dan Gavrila Adinata dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu melakukan jalan kebenaran-kebenarannya. Memandang orang-orang yang rendah hati dan menurut hukum, mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jalan-jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu ada seorang ahli Taurat, bertanyalah ia untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara khusus Filbert dan Gavrila, hari ini adalah hari spesialnya Filbert dan Gavrila setelah berapa tahun pacaran ya, Gavrila ya? Ingat enggak? Berapa?
pakai mic boleh, supaya yang di rumah juga bisa dengar. Ada boleh nyalain mic. Nyala nggak? Tes. Halo? Iya. Berapa tahun Gavrila? 5 tahun Romo, puji Tuhan. 5 tahun menuju 6 tahun kayaknya ya, hampir itu ya. Lalu Filbert, selama 5 tahun menuju 6 tahun, ada cerita yang paling bikin Filbert itu tidak bisa lupa. Cerita yang membahagiakan, cerita yang bikin mantep untuk memilih Gavrila, cerita apa, Bet? Ada enggak? Adalah pastilah. Dia sabar menghadapi saya. Yang mana? Dia sabar menghadapi saya. Sabar menghadapi Filbert. Bener-bener sabar. Masih betah. Gimana? Orangnya untung masih betah. Orangnya? Untung masih betah menghadapi saya. Ya, ini soundnya agak. Orangnya? Orangnya masih betah. Orangnya masih? Betah. Betah itu masih mau. Oh, masih mau dengan Filbert selama 5,5 tahun tuh masih mau, saking sabarnya gitu ya. Sabar. Kalau Gavrila, apa sih yang bikin Gavrila itu kelepek-kelepek gitu ya? Apa? Sampai 5,5 tahun gitu apa? Filbert itu sebenarnya bukan orang yang romantis, tapi dia itu perhatian ke hal-hal kecil. Perhatian hal kecil ya, kamu misalnya main ke Gombong, pulang dikasih bekal, itu ya, yang kayaknya tuh bikin kamu tuh ini sosok suami yang tepat untukku gitu ya, Gavrila ya. Hari ini bacaan Injil yang diambil adalah bacaan Injil tentang perintah mengasihi. Kenapa sih Filbert dan Gavrila itu akhirnya memilih bacaan ini di sesudah ada bacaan yang lain gitu ya? Kan pilihannya itu macam-macam. Orang menikah itu bacaannya macam-macam. Tapi Filbert dan Gavrila itu memilih untuk mengambil bacaan Injil hari ini itu kenapa? Ini kayak ujian ya. Kenapa milih itu Gavrila? Ya. Tentang mengasihi Romo. Jadi setahu saya untuk membangun suatu keluarga itu dasarnya itu harus saling mengasihi dulu. Dasarnya itu harus saling mengasihi dulu untuk membangun. Ibaratnya kalau bangun rumah itu berarti kita harus bikin pondasinya. Nah, pondasinya itu mengasihi. Nah, kalau Filbert, kenapa Bet? Kok memilih bacaan ini tuh kenapa? Sama atau berbeda? Seperti hukum Taurat itu cintailah Tuhan Allahmu. Yang kedua lah cintailah sesama manusia. Jadi kita diajarkan untuk mencintai sesama manusia, lawan jenis seperti kita mencintai Tuhan. Sama seperti mencintai Tuhan. Maka mencintai Tuhan Allah sama seperti mencintai Tuhan Allah dengan seluruh diri kita. Kemudian habis itu mencintai sesama kita. Tapi nggak boleh lupa bahwa mencintai Tuhan Allah itu juga ada tambahannya. Jadi mencintai Tuhan Allah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencintai sesama manusia sama seperti mencintai diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, seperti Filbert dan juga Gavrila yang hari ini ingin mempersembahkan cinta sebagai wujud syukur karena sudah mempertemukan mereka berdua di Salatiga gitu ya, selama 5,5 tahun berpacaran, saling mengenal walaupun diwarnai dengan LDR gitu ya. Tapi justru malah LDR itu yang membuat Gavrila itu malah mengenal Filbert sebagai sosok laki-laki yang perhatian. Tidak pada hal yang besar tetapi pada hal yang kecil, mau pulang dikasih bekal, dan ternyata itu yang menyentuh hatinya. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, di dalam mengasihi kerap kali kita sebagai seorang pribadi merasa lelah. Mungkin kita pernah merasa lelah. Kenapa sih saya sudah mengasihi kok seolah-olah apa yang saya beri itu tidak mendapatkan balasan? Atau apa yang sudah saya korbankan dalam bentuk tenaga, waktu, perhatian, pikiran, dan semuanya seolah-olah menjadi sesuatu yang sia-sia. Padahal semuanya itu sudah saya berikan, entah itu kepada pasangan, entah itu kepada anak mungkin, kepada orang tua, keluarga, atau siapapun yang kita kasihi. Kerap kali di dalam hidup kita, kita itu menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan kita. Contohnya, saya akan bahagia kalau misalnya pasangan saya membalas cinta yang saya berikan.
Kalau pagi-pagi saya senyum, ya pokoknya yang bikin saya bahagia kalau dia balas senyum. Ternyata saya senyum lebar-lebar kok dia cemberut gitu ya. Saya sudah masak yang sekuat tenaga, nyoba resep baru, tapi kok makannya itu nggak lahap. Jadi sehari nanti jadinya kayaknya bad mood terus gitu ya, nggak happy, nggak seneng karena ini kurang apa sih, kayaknya garamnya udah pas, kayaknya potongannya juga udah estetik gitu ya, dibikin bagus gitu. Kayaknya sudah di porsi yang baik, di plating kok kayaknya, tapi dia tidak menikmati, tidak memberikan apresiasi, ngomong terima kasih saja kok enggak gitu ya misalnya. Atau misalnya seorang orang tua kepada anaknya atau mungkin sebaliknya merasa bahwa ini sudah saya berikan semua perhatian dari pagi sampai malam, kok seolah-olah tidak ada balasannya. Kita menjadikan kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan kita itu dari orang lain. Kita akan bahagia kalau orang lain memberi sesuatu kepada kita. Memberi itu macam-macam. Ada yang memberi dalam bentuk materi, ada yang memberi dalam bentuk barang, ada yang memberi dalam bentuk hadiah-hadiah kecil, surprise-surprise yang tidak terduga, atau juga memberi dalam bentuk perhatian, macam-macam. Tetapi kerap kali kita merasa kita sudah ngasih semuanya, kita sudah memberi semuanya, setotal-totalnya saya berikan, bahkan sampai tidak tersisa, sampai saya kurus kering, sampai saya nggak punya waktu untuk liburan, sampai saya nggak punya waktu untuk nonton film yang terbaru, sampai saya lupa untuk menghidupi hobi yang dulu tuh bikin saya seneng banget gitu misalnya. Karena semuanya sudah saya korbankan untuk pasangan, sudah saya korbankan untuk anak, sudah saya korbankan misalnya untuk orang tua, tapi saya nggak bahagia. Dan itu bisa jadi menjadi sebuah kata-kata yang nanti kalau misalnya ada satu dan lain hal yang muncul lalu mengatakan begini, kamu itu tidak tahu diri. Saya sudah ngasih ini, sudah ngasih itu. Semua waktuku untuk kamu, semua tenagaku untuk kamu. Tapi kenapa kamu tidak membalasnya? Kenapa kamu nggak paham? Kenapa kamu nggak mudeng kalau aku mencintaimu? Mungkin terjadi seperti itu. Padahal di dalam bacaan Injil saja mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita akan bisa mengasihi orang lain kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, jangan pernah berharap untuk bisa mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri itu bagaimana? Mengasihi diri sendiri itu berbeda dengan mengasihani. Kalau mengasihani itu begini, aduh esok-esok udan gitu ya. Pagi-pagi hujan, mau sekolah males lah tidur lagi. Pagi-pagi hujan mau ke toko lah males lah tidur lagi gitu ya. Karena mengasihani diri sendiri jadinya males. Lalu mau kemana-mana lah nanti takut ini, takut capek, takut dan lain sebagainya. Mau membangun sebuah komitmen takut nanti saya terluka gitu ya, takut nanti saya disakiti gitu. Itu bukan mengasihi, tetapi itu adalah mengasihani. Takut nanti kalau saya menderita, takut kalau nanti pasangan saya misalnya bikin saya kecewa dan lain sebagainya. Itu adalah mengasihani. Dan kerap kali kita itu lebih banyak pingin dikasihani. Tolong dong saya diinikan, tolong dong saya dibegini. Kamu harus begini supaya saya seperti ini. Karena kita lebih banyak mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi. Lalu bagaimana kita caranya supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri sebagai modal kita mengasihi orang lain? Caranya adalah cari sesuatu yang bikin kita bahagia. Cari sesuatu yang bikin kita happy. Kerap kali orang merasa saya sudah punya pasangan, saya nggak boleh lagi menghidupi hobi saya gitu ya. Maka saya mengatakan penting orang itu punya hobi, punya sesuatu yang bikin seneng, punya waktu untuk me time gitu ya. Tidak semuanya untuk suami, tidak semuanya untuk keluarga, tapi ya jangan lalu me time terus gitu ya. Jangan lalu hobi saya tuh game dari pagi sampai malam tuh ini me timeku ya, enggak juga gitu ya. Tetapi harus punya waktu untuk bikin kita senang. Kita harus punya waktu untuk bikin kita bahagia.
karena kebahagiaan itu nyetrum. Jadi jangan pernah menuntut kebahagiaan dari orang lain kalau kita belum pernah merasakan kebahagiaan. Jangan pernah berusaha untuk mengasihi orang lain kalau kita belum tahu caranya mengasihi diri kita sendiri. Maka mengasihi diri sendiri itu sesuatu yang penting untuk bisa memupuk kasih satu sama lain. Untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak bahkan nantinya, dan juga pastinya untuk pasangan. Kerap kali misalnya contoh kita menuntut gitu ya, kamu harus seperti ini, kamu harus sekolahnya pokoknya yang tinggi, jadi orang sukses, jadi orang yang membanggakan, syukur-syukur terkenal gitu ya, jadi orang yang pokoknya seliwer-seliwer, kalau misalnya ini pokoknya dia populer gitu. Kenapa? Karena untuk supaya saya bangga. Tapi apakah yang dituntut itu merasa bahagia? Bisa jadi tidak. Maka kita diajak untuk bahagia dengan kita sendiri supaya kita tidak hanya sekedar menuntut tetapi membagikan kebahagiaan, membagikan kasih. Karena di saat kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kasih kita menjadi penuh dan kita bukan lagi menuntut orang supaya mengasihi kita, tetapi kita membagikan kasih yang penuh di dalam hati kita supaya orang lain juga bisa merasakan. Semoga pengalaman-pengalaman indah tadi yang disampaikan Filbert Gavila itu adalah sosok perempuan pacar yang sabar, yang bisa mengerti Filbert, yang bisa ngimbangi Filbert. Itu juga semoga adalah ungkapan dari kasih dari hati yang dibagikan kepada Filbert. Begitu juga misalnya perhatian-perhatian kecil, dikasih bekal, disiapkan segala sesuatunya walaupun sederhana, semoga itu juga adalah ungkapan kasih. Karena kasihnya Filbert sudah penuh, maka itu yang dibagikan kepada Gavila. Dan kita mohon berkat Tuhan supaya kasih itu semakin penuh setelah keduanya merasakan kebaikan dan kebahagiaan, supaya kepenuhan kasih itu tidak lagi masing-masing tetapi menjadi sebuah kesatuan sebagai suami istri, sebagai keluarga, dan nantinya pasti sebagai orang tua bagi putra dan putrinya. Maka mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan diri kita secara khusus untuk Filbert dan Gavila yang akan saling setia menyampaikan niat dan juga janji nikahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Filbert dan Gavila, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan Allah, pejabat gereja, dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Filbert Jonathan Kristiadi dan Gavrila Adinata, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas
hendak meresmikan perkawinan ini Ya, sungguh dengan hati bebas dan tulus ikhlas. selama menjalani perkawinan nanti. Bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya untuk Anda berdua, Filbert dan Gavila, mengikrarkan perkawinan kudus ini. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa saya, Filbertus Jonathan Kristiadi, memilih engkau, Gavrila Dinata, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa saya, Gavrila Dinata, memilih engkau, Filbertus Jonathan Kristiadi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan ini adalah perkawinan yang sah. Semoga Tuhan meneguhkan janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Filbert, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Gavrila, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Gavrila, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Filbert, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Filbert dan Gavrila, sekarang ini kalian berdua sudah resmi untuk menjadi suami istri. Maka sekarang pandanglah wajah istrimu dengan penuh cinta
karena di sanalah juga tergambar kasih Allah kepada kalian dan juga dalam keluarga kalian. Sekarang silakan Filbert dan juga Gavrila untuk memohon restu kepada kedua orang tua, diawali dari orang tua Filbert terlebih dahulu.
Kita lanjutkan dengan penyerahan dan pemberkatan benda rohani kepada kedua orang tua. Dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini yang akan diberikan bagi keluarga baru ini. Jadikanlah sabdamu menjadi pelita bagi setiap langkah yang dijalani keluarga ini. Biarkanlah sabdamu menjadi sumber pengharapan dan penghiburan, serta sumber cinta kasih yang selalu menyala dan terpancar dari keluarga ini. Berkatilah pula salib yang akan dipasang di rumah keluarga baru ini. Jadikanlah salib ini lambang kehadiranmu di tengah keluarga mereka, agar mereka selalu ingat akan kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui putramu yang tersalib. Semoga salib ini juga menjadi sumber semangat untuk senantiasa rela berkorban demi kebahagiaan sekaligus sumber pengharapan bagi keluarga dan seluruh keluarga. Ya Allah, berkatilah rosario yang akan menjadi sarana devosi bagi keluarga ini. Jadikanlah rosario ini lambang penyertaan Bunda Maria, Bunda putramu bagi mereka, agar mereka pun mampu mengikuti semangat Maria yang selalu terbuka pada kehendak-Mu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta antara Filbert dan Gavrila. Maka sambil mengenakan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Filbert dan Gavrila bersama-sama. Ya Allah yang penuh kasih, puji syukur kepadamu karena kami telah Kau ciptakan melalui orang tua kami. Berkatilah mereka agar tetap sehat, jagailah mereka agar selalu gembira, karena rahmat-Mu selalu memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Filbert dan Gavrila yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan, jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai seorang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau membalas segala kebaikan dan pengorbanan orang tua yang telah memelihara dan mendewasakan dengan memberikan kepada mereka kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang, serta senantiasa Engkau lindungi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat akan memperoleh kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berseru kepada Bapa yang menghendaki putra-putrinya sehati sejiwa dalam cinta, dengan doa dari keluarga Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan pemberkatan yang diberikannya pada hari ini dalam kasih sehati sejiwa. Kita hening sejenak dan marilah kita berlutut. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini, Filbert dan Gavrila, yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan perjanjian perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini dan pendampingan hidupnya. Dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan kesempurnaan yang kuat dalam kebajikan-kebajikan. Semoga berkat memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita akhiri dengan doa penutup, selamat untuk Filbert dan juga Gavrila, selamat menjalani hidup perkawinan, selamat untuk selalu berbahagia dan bersuka cita saling mengisi satu sama lain. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mengambil bagian pada acara peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini. Kami mohon semoga Filbert dan Gavrila yang telah dipersatukan dalam perkawinan ini senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara saudara dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah saudara. Semoga saudara diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudara menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut saudara dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pemberkatan dan peneguhan perkawinan Filbert dan Gavrila sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus.